Kalau lo hari ini merasa sudah aman secara finansial karena rutin beli emas 1 gram setiap bulan, merasa sudah selangkah lebih pintar dari teman-teman kantor, merasa sudah mengunci masa depan dengan logam kuning berkilau yang tersimpan rapi di brankas, gue punya kabar yang mungkin tidak lo sukai. Lo bisa jadi sedang membangun jebakan untuk diri sendiri. Dan yang paling berbahaya, lo nggak akan sadar sampai sudah terlambat. Februari 2026 ini, harga emas Antam mencapai 2,95 juta rupiah per gram, naik drastis dari 2,48 juta rupiah di awal tahun. Bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di 3,16 juta rupiah per gram akhir Januari lalu. Banyak orang yang rutin beli emas tiap bulan merasa senang, merasa investasinya tepat, merasa strategi nabung emasnya membuahkan hasil. Tapi tunggu dulu. Sebelum lo terlalu bangga dengan keputusan beli emas rutin tiap bulan, gue mau ajak lo berhitung bareng. Berhitung yang jujur. Berhitung yang nggak cuma lihat harga emas naik, tapi juga lihat peluang yang lo lewatkan, biaya tersembunyi yang nggak pernah lo sadari, dan bahaya terbesar dari strategi ini yang hampir nggak pernah dibahas siapa-siapa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Asupan Otak, tempat di mana kita membahas keuangan dengan jujur, kritis, dan nggak asal ngikut arus. Gue di sini bukan untuk menjual lo apa-apa. Gue di sini untuk membedah keputusan finansial yang mungkin terlihat bijak di permukaan, tapi punya resiko tersembunyi yang jarang dibahas. Kalau lo belum subscribe, tolong banget subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Kenapa? Karena konten seperti ini nggak akan lo temukan di channel yang disponsori institusi keuangan. Konten ini murni untuk kepentingan lo, bukan untuk jualan produk. Dan kalau lo merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman atau keluarga yang lagi semangat nabung emas tanpa strategi matang. Hari ini kita akan bahas tuntas kenapa strategi beli emas 1 gram tiap bulan bisa jadi jebakan. Pakai data real Februari 2026, pakai perhitungan nyata, dan yang paling penting, pakai logika finansial yang sehat. Mari kita mulai. Pertama-tama, gue nggak akan munafik. Emas memang punya tempat dalam strategi keuangan. Dari zaman kerajaan Majapahit sampai krisis ekonomi modern, emas selalu jadi pelindung nilai. Tapi masalahnya bukan di emasnya, masalahnya di cara kita memperlakukan emas. Di Indonesia, ada fenomena menarik yang terjadi beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang, terutama anak muda umur 25-35 tahun, yang mulai rutin beli emas. Mereka beli lewat aplikasi digital, beli di gerai pegadaian, beli di toko emas. Rata-rata beli 1 gram per bulan, kadang bahkan cicil. Kenapa fenomena ini terjadi? Pertama karena ketakutan. Ketakutan inflasi bakal ngegerus nilai uang tabungan. Dan ketakutan ini punya dasar yang kuat. Coba kita lihat data inflasi Indonesia terbaru. Januari 2026, inflasi mencapai 3,55% year on year. Desember 2025 kemarin 2,92%. Target pemerintah tahun 2026 ini adalah inflasi berada di kisaran 2,5% plus minus 1%. Artinya apa? Artinya uang lo di tabungan yang hanya dapat bunga 1-2% per tahun, secara real nilainya berkurang. Uang 10 juta tahun lalu daya belinya sekarang mungkin cuma setara 9,6 juta rupiah. Makanya banyak yang bilang, mendingan beli emas, nilainya nggak tergerus inflasi. Kedua, karena kemudahan. Sekarang beli emas bisa dari kasur. Buka aplikasi, klik beli, transfer, selesai. Nggak perlu datang ke toko emas, nggak perlu ribet. Beli 0,1 gram pun bisa. Bahkan ada fitur nabung emas otomatis setiap tanggal tertentu. Set and forget. Ketiga, karena narasi yang beredar di mana-mana. Emas selalu naik jangka panjang. Emas adalah safe haven. Orang kaya simpan emas. Emas adalah aset anti krisis. Semua narasi itu benar, tapi juga nggak lengkap. Dan disinilah jebakan mulai terbentuk. Banyak orang beli emas rutin tiap bulan tanpa benar-benar paham kenapa mereka beli emas, tanpa strategi yang jelas, tanpa perhitungan matang tentang porsi ideal emas di portofolio mereka, dan paling berbahaya, tanpa mempertimbangkan peluang yang mereka lewatkan. Mereka cuma tahu satu hal, emas aman. Dan karena merasa aman, mereka berhenti berpikir kritis. Mari kita bedah satu persatu. Sekarang gue mau ajak lo berhitung bareng. Perhitungan nyata pakai data Februari 2026. Misalkan lo mulai beli emas rutin 1 gram per bulan sejak Januari 2024. Waktu itu harga emas Antam sekitar 1,1 juta per gram. Lo komitmen beli 1 gram tiap bulan tanpa peduli harga naik turun. Ini yang disebut dollar cost averaging atau DCA. Januari 2024, beli 1 gram 1,1 juta. Februari 2024, beli 1 gram 1,12 juta. Maret 2024, beli 1 gram 1,15 juta. Dan seterusnya sampai Februari 2026. Total lo udah beli 26 gram emas dalam 26 bulan. Harga rata-rata lo beli mungkin sekitar 1,8 juta per gram kalau di average. Total modal lo keluarkan sekitar 46,8 juta. Sekarang Februari 2026, harga emas 2,95 juta per gram. Kalau lo jual semua emas lo, dapatin 76,7 juta. Profit sekitar 30 juta atau sekitar 64% dalam 2 tahun lebih. Kedengarannya bagus kan? Tapi tunggu dulu, lo belum hitung selisih harga jual beli. Setiap kali lo beli emas batangan, ada markup harga jual.
Setiap kali lo jual balik ada potongan dari harga buyback. Selisihnya bisa 3-5%. Kalau lo beli emas 2,95 juta hari ini, buybacknya cuma 2,74 juta. Beda 210.000 atau sekitar 7%. Artinya begitu lo beli emas, lo langsung rugi 7%. Lo harus tunggu harga emas naik minimal 7% dulu baru balik modal. Itu belum termasuk pajak. Kalau lo beli emas, kena pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% kalau punya NPWP. Atau 0,9% kalau nggak punya. Kalau lo jual kembali emas dengan nilai di atas 10 juta, kena PKH 22 lagi sebesar 1,5% kalau punya NPWP. 3% kalau nggak. Semua biaya ini makan profit lo diam-diam. Sekarang bandingkan dengan alternatif investasi lain. Misalkan lo investasi uang yang sama 1,8 juta per bulan tapi masuk ke reksadana saham atau indeks. IHSG sepanjang 2025 tumbuh sekitar 10%. Kalau lo masuk di awal 2024 dan hold sampai sekarang, kemungkinan return lo bisa 20-30% atau bahkan lebih, tergantung saham atau reksadana yang lo pilih. Belum lagi kalau lo pakai uang itu untuk upgrade skill. Misalkan lo pakai 1,8 juta per bulan buat kursus online, sertifikasi profesional, atau belajar skill baru yang bisa ningkatin penghasilan lo. Dalam 2 tahun mungkin lo bisa naik jabatan atau pindah ke perusahaan yang gajinya lebih tinggi 5-10 juta per bulan. Itu return yang jauh lebih besar dibanding profit emas. Atau lo pakai uang itu buat modal usaha sampingan, mulai jualan online, jadi freelancer, atau bangun bisnis kecil. Dalam 2 tahun mungkin bisnis lo udah jalan dan menghasilkan passive income rutin tiap bulan. Ini yang disebut opportunity cost atau biaya peluang. Setiap rupiah yang lo masukin ke emas adalah rupiah yang nggak lo masukin ke hal lain yang mungkin punya return lebih tinggi. Dan inilah jebakan pertama dari strategi nabung emas rutin. Lo merasa aman jadi lo nggak eksplorasi peluang lain yang mungkin lebih menguntungkan. Sekarang kita bahas masalah kedua, likuiditas. Emas itu nggak liquid. Maksudnya lo nggak bisa langsung pakai emas buat bayar tagihan bulanan, bayar cicilan motor, atau beli bensin. Lo harus jual dulu emas lo, tunggu proses transfer baru lo punya uang cash. Dan kalau lo jual emas dalam kondisi darurat, lo kemungkinan besar rugi. Misalkan lo udah kumpulin emas 26 gram senilai 76 juta. Tiba-tiba ada kebutuhan darurat, anak sakit harus operasi, butuh uang 50 juta secepatnya. Pilihan lo apa? Jual emas. Tapi masalahnya lo harus jual di harga buyback yang lebih rendah 7% dari harga beli. Belum lagi kalau lo jualnya buru-buru, mungkin gak sempat cari tempat dengan harga buyback terbaik. Lo bisa kehilangan jutaan rupiah hanya karena terpaksa jual di waktu yang salah. Bandingkan dengan reksadana pasar uang atau tabungan berjangka yang bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti besar. Atau bahkan deposito yang walau kena penalti kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, tapi penaltinya jauh lebih kecil dibanding selisih harga emas. Ini yang banyak orang lupakan. Emas adalah aset untuk jangka panjang. Kalau lo belum punya dana darurat yang cukup, minimal 6-12 bulan biaya hidup lo dalam bentuk yang liquid, lo seharusnya nggak fokus nabung emas dulu. Tapi yang terjadi, banyak orang yang belum punya dana darurat sudah beli emas rutin tiap bulan. Kenapa? Karena ikut tren, karena FOMO takut ketinggalan, karena dengar cerita orang lain yang untung dari emas. Padahal urutan yang benar dalam membangun keuangan pribadi adalah pertama, punya penghasilan yang stabil. Kedua, bangun dana darurat minimal 3 bulan, idealnya 6-12 bulan biaya hidup. Ketiga, lunasi utang konsumtif berbunga tinggi seperti kartu kredit. Keempat, punya asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai. Kelima, baru mulai investasi untuk jangka panjang termasuk emas. Kalau lo lompat langsung ke tahap kelima tanpa menyelesaikan tahap 1-4, lo sedang membangun rumah tanpa fondasi. Kelihatannya bagus dari luar tapi rapuh dan bisa roboh kapan saja. Sekarang kita bahas narasi yang paling sering terdengar. Emas melindungi nilai dari inflasi. Ini benar, tapi nggak sesederhana itu. Inflasi Indonesia Januari 2026 mencapai 3,55%. Target pemerintah tahun ini adalah 2,5% plus minus 1%. Rata-rata inflasi Indonesia 5 tahun terakhir sekitar 2-3% per tahun. Harga emas dari tahun 2019 sampai 2026 naik rata-rata sekitar 15-20% per tahun. Jauh mengalahkan inflasi. Jadi, kalau dilihat dari angka, emas memang melindungi nilai dari inflasi. Tapi ada beberapa hal yang harus lo pahami. Pertama, kenaikan harga emas nggak linear. Ada tahun di mana emas naik 30%, ada tahun di mana emas cuma naik 5% atau bahkan stagnan. Volatilitas emas cukup tinggi, terutama dalam jangka pendek. Kedua, inflasi yang lo rasakan secara personal bisa beda dari inflasi nasional. Inflasi itu dihitung berdasarkan keranjang barang yang ditentukan Badan Pusat Statistik. Tapi lo mungkin nggak beli semua barang di keranjang itu. Misalkan lo punya anak sekolah, lo akan lebih merasakan kenaikan biaya pendidikan yang mungkin naik 10-15% per tahun. Atau lo punya orang tua sakit, lo akan lebih merasakan kenaikan biaya kesehatan yang bisa naik 10-20% per tahun. Inflasi personal lo bisa jauh lebih tinggi dari inflasi nasional. Kalau inflasi personal lo tinggi, tapi lo fokus nabung emas yang returnnya 15% per tahun, sementara biaya hidup lo naik 20% per tahun, lo tetap tertinggal. Ketiga, emas nggak menghasilkan income. Emas cuma duduk diam, nggak ada dividen, nggak ada bunga, nggak ada cash flow. Satu-satunya cara lo untung dari emas adalah kalau harga emas naik. Bandingkan dengan saham blue chip yang bagi dividen rutin tiap tahun.
atau properti yang bisa lo sewakan dan dapat passive income tiap bulan, atau bahkan deposito yang dapat bunga tetap. Semua aset itu menghasilkan income, sambil nilai asetnya juga potensial naik. Emas enggak. Jadi kalau lo hanya fokus ke emas, lo kehilangan peluang untuk bangun passive income stream yang bisa bantu lo hadapi inflasi dengan lebih baik. Sebelum kita lanjut, gue mau ingetin lagi. Kalau lo merasa konten ini membuka mata lo tentang strategi investasi emas, tolong banget subscribe channel Asupan Otak sekarang. Kenapa? Karena kita akan terus bahas topik-topik finansial yang jarang dibahas dengan sudut pandang kritis seperti ini. Dan kalau lo punya teman atau keluarga yang lagi semangat nabung emas tanpa strategi jelas, share video ini ke mereka. Bukan untuk ngatain mereka salah, tapi untuk bantu mereka membuat keputusan yang lebih informed. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke aspek yang paling berbahaya dari strategi nabung emas rutin, psikologi false security. False security itu rasa aman yang salah, rasa aman yang bikin lo berhenti berpikir kritis, berhenti belajar, berhenti berkembang. Ketika lo rutin beli emas tiap bulan, lo merasa sudah melakukan sesuatu. Lo merasa sudah investing in your future. Lo merasa sudah selangkah lebih maju dari orang yang cuma nabung di bank. Dan rasa ini membuat lo nyaman, terlalu nyaman. Lo nggak merasa urgent untuk upgrade skill, nggak merasa perlu cari side income, nggak merasa harus belajar investasi lain. Karena lo sudah punya emas, lo sudah merasa secure. Padahal dunia terus bergerak, teknologi terus berkembang. Skill yang lo punya sekarang mungkin nggak relevan 5 tahun lagi. Pekerjaan lo sekarang mungkin tergantikan AI atau otomasi. Orang yang cuma mengandalkan nabung emas tanpa terus upgrade diri akan ketinggalan. Dan ketika mereka sadar, sudah terlambat. Gue pernah dengar cerita dari teman yang kerja di perusahaan teknologi. Dia punya kolega yang sangat rajin nabung emas. Tiap bulan beli 2-3 gram. Tapi dia nggak pernah ikut training atau kursus tambahan. Dia nggak pernah upgrade skill codingnya. Dia merasa aman karena punya emas puluhan gram senilai ratusan juta. Terus tiba-tiba perusahaan di downsize. Banyak karyawan di layoff, termasuk dia. Usianya sudah 40-an, skillnya outdated. Dia coba cari kerja tapi susah karena banyak fresh graduate dengan skill lebih baru yang minta gaji lebih rendah. Akhirnya dia terpaksa jual emasnya untuk biaya hidup sambil cari kerja. Dalam 1 tahun, emas yang dia kumpulin 10 tahun habis, dan dia akhirnya harus terima pekerjaan dengan gaji jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ini contoh ekstrim, mungkin, tapi ini nyata dan bisa terjadi sama siapa aja. Masalahnya bukan di emasnya, masalahnya di mindset yang terbentuk karena merasa sudah aman dengan punya emas. Emas itu buffer, emas itu pelindung, tapi emas bukan strategi utama untuk membangun kekayaan. Strategi utama untuk membangun kekayaan adalah meningkatkan earning capacity lo, alias kemampuan lo menghasilkan uang, dan itu datang dari skill, pengalaman, network, dan nilai yang lo berikan ke pasar. Kalau lo punya skill yang valuable, lo bisa menghasilkan uang lebih banyak, dan uang lebih banyak itu bisa lo alokasikan ke berbagai instrumen investasi, termasuk emas, tapi dengan porsi yang seimbang. Tapi kalau lo cuma fokus nabung emas, tanpa tingkatkan earning capacity, lo cuma jalan di tempat sambil berharap emas lo naik terus. Dan harapan tanpa action itu bukan strategi, itu gambling. Jadi, apa solusinya? Gua nggak bilang jangan beli emas sama sekali. Emas punya tempat di portofolio, tapi harus dengan strategi yang benar. Pertama, pastikan lo sudah punya fondasi keuangan yang kuat. Dana darurat minimal 6 bulan, asuransi kesehatan, nggak punya utang konsumtif berbunga tinggi. Kalau belum, fokus ke sini dulu sebelum nabung emas. Kedua, tentukan porsi emas di portofolio lo. Banyak financial advisor menyarankan porsi emas sekitar 5-10% dari total aset, bukan 50% atau 100%. Emas itu diversifikasi, bukan konsentrasi. Ketiga, beli emas dengan tujuan yang jelas. Apakah buat proteksi jangka panjang, buat warisan anak, buat antisipasi krisis ekonomi? Tujuan yang jelas akan bantu lo tentukan berapa banyak emas yang lo perlu dan kapan waktu yang tepat untuk beli atau jual. Keempat, jangan lupa instrumen investasi lain. Reksadana saham untuk growth jangka panjang, reksadana obligasi atau pendapatan tetap untuk stabilitas, deposito atau reksadana pasar uang untuk likuiditas, properti kalau lo punya modal cukup, atau bahkan investasi ke bisnis sendiri. Diversifikasi itu kunci. Jangan taruh semua telur lo di satu keranjang, termasuk keranjang emas. Kelima, dan ini yang paling penting, investasi ke diri sendiri. Upgrade skill lo. Ikut kursus, baca buku, bangun network, cari mentor. Semua ini adalah investasi yang gak akan pernah lo rugi. Skill yang lo pelajari hari ini bisa ningkatin gaji lo ratusan % dalam beberapa tahun. Itu return yang gak bisa lo dapat dari emas atau investasi manapun. Misalkan lo pakai 1 juta per bulan yang tadinya mau buat beli emas, sekarang lo pakai buat kursus online, belajar digital marketing, coding, desain, atau skill apapun yang relevan dengan karir lo. Dalam 6 bulan sampai 1 tahun, lo bisa jadi expert di bidang itu. Lo bisa mulai ambil project freelance, atau lo bisa nego kenaikan gaji di kantor karena lo punya skill baru yang valuable. Dalam 2-3 tahun, earning lo bisa naik 5-10 juta per bulan, atau bahkan lebih. Itu extra income 60-120 juta per tahun, jauh lebih besar dari profit nabung emas 1 gram per bulan.
Dan yang paling penting, skill itu nggak bisa hilang. Nggak ada yang bisa ambil skill dari lo. Nggak ada pasar yang bisa crash skill lo. Skill lo adalah aset sejati yang akan terus menghasilkan value seumur hidup lo. Jadi strategi yang gue rekomendasikan adalah 70% fokus ke upgrade diri dan tingkatkan earning capacity, 20% investasi produktif yang menghasilkan cash flow atau growth tinggi seperti saham, reksadana atau bisnis, 10% emas atau aset safe haven lain sebagai proteksi. Bukan sebaliknya, 70% emas, 20% tabungan, 10% jajan. Sekarang gue mau kasih lo 2 studi kasus nyata, nama disamarkan tapi kejadiannya real. Kasus pertama, Budi 32 tahun, karyawan swasta gaji 8 juta per bulan. Budi mulai nabung emas sejak 2020, tiap bulan beli 1 gram tanpa gagal. Sampai akhir 2025, dia udah punya 60 gram emas senilai sekitar 175 juta. Tapi Budi nggak punya dana darurat, semua excess income-nya masuk ke emas. Dia merasa aman karena punya aset 175 juta. 2025 akhir tahun, perusahaan Budi kena resesi, gaji dipotong 30% jadi 5,6 juta. Budi mulai kesulitan bayar cicilan rumah 3 juta per bulan plus biaya hidup. Dia terpaksa jual emas, tapi karena harus jual banyak sekaligus dan butuh cepat, dia nggak bisa nego harga buyback yang bagus. Dia kehilangan sekitar 10% dari nilai emas karena spread dan kepepet. Dalam 6 bulan, separuh emas Budi habis terjual cuma buat survive. Dan karena dia nggak punya skill tambahan selain pekerjaan rutinnya, dia nggak bisa cari side income untuk tambal gaji yang berkurang. Sekarang Budi masih kesusahan, emasnya tinggal sedikit, gaji masih dipotong, dan dia mulai dari nol lagi dalam membangun keuangan. Kasus kedua, Siti 28 tahun, karyawan swasta gaji 7 juta per bulan. Siti juga tertarik nabung emas sejak 2020, tapi dia baca-baca dan belajar dulu. Dia putuskan nggak akan fokus ke emas, tapi bangun strategi keuangan yang seimbang. Dia alokasikan income-nya begini, 30% biaya hidup, 20% dana darurat sampai terkumpul 6 bulan, 20% kursus dan upgrade skill, 20% investasi reksadana saham, 10% emas. Awalnya terasa berat karena harus disiplin, tapi Siti konsisten. Dalam 1 tahun, dana darurat Siti terkumpul 25 juta. Dia bisa tidur nyenyak karena tahu kalau kehilangan pekerjaan, dia punya buffer 6 bulan. Skill yang dia pelajari dari kursus online, bikin dia jadi expert di bidang data analis. Dia mulai ambil project freelance, atau dia bisa nego kenaikan gaji di kantor, karena lo punya skill baru yang valuable. Dalam 2-3 tahun, earning lo bisa naik 5-10 juta per bulan, atau bahkan lebih. Itu extra income 60-120 juta per tahun, jauh lebih besar dari profit nabung emas 1 gram per bulan. Dan yang paling penting, skill itu nggak bisa hilang. Nggak ada yang bisa ambil skill dari lo. Nggak ada pasar yang bisa crash skill lo. Skill lo adalah aset sejati yang akan terus menghasilkan value seumur hidup lo. Jadi strategi yang gue rekomendasikan adalah 70% fokus ke upgrade diri dan tingkatkan earning capacity, 20% investasi produktif yang menghasilkan cash flow atau growth tinggi seperti saham, reksadana atau bisnis, 10% emas atau aset safe haven lain sebagai proteksi. Bukan sebaliknya, 70% emas, 20% tabungan, 10% jajan. Siti nggak perlu jual aset investasinya. Bahkan dia masih bisa terus invest tiap bulan walau dengan jumlah lebih kecil. Sekarang bandingkan 2 kasus ini. Siapa yang lebih secure? Siapa yang punya future lebih cerah? Budi punya emas banyak, tapi nggak punya skill dan nggak punya dana darurat. Siti punya emas lebih sedikit, tapi punya skill, punya earning capacity tinggi, dan punya dana darurat. Ketika krisis datang, Budi jatuh. Siti tetap berdiri. Ini bedanya strategi yang hanya fokus nabung emas versus strategi keuangan yang holistik. Sekarang kita lihat data terkini Februari 2026 untuk kasih lo perspektif lebih jelas. Harga emas Antam saat ini 2,95 juta per gram. Harga buyback 2,74 juta per gram. Spread 7%. Artinya, kalau lo beli emas hari ini 2,95 juta dan besok terpaksa jual, lo cuma dapat 2,74 juta. Rugi 210.000 dalam sehari. Itu belum termasuk pajak. Bandingkan dengan reksadana pasar uang atau deposito. Lo bisa tarik kapan saja tanpa rugi segede itu. Sekarang kita lihat inflasi. Januari 2026 inflasi 3,55%. Terdengar tinggi, tapi ini dipengaruhi oleh low base effect. Karena tahun lalu ada subsidi listrik. Inflasi realnya sekitar 2,5–2,6% kalau nggak hitung efek subsidi. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Artinya, deposito sekarang bisa dapat bunga sekitar 5–6% per tahun. Udah cukup buat ngalahin inflasi. Tapi deposito nggak akan bikin kaya. Deposito cuma untuk proteksi nilai uang lo dari inflasi sambil tetap liquid. Untuk growth, lo perlu instrumen lain, reksadana saham misalnya. IHSG tahun 2025 naik sekitar 10%. Beberapa reksadana saham bisa dapat return 15–20%. Emas, tahun 2025 harga emas naik sekitar 18%. Dari 2,48 juta ke 2,95 juta. Bagus,
tapi volatilitasnya juga tinggi. Sempat turun drastis di beberapa periode. Jadi kalau lo cuma andelin emas, lo harus siap mental dengan fluktuasi harga yang tinggi. Sekarang kita lihat dari sisi earning capacity. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 naik jadi sekitar 5,3 juta per bulan. Tapi itu cuma upah minimum. Kalau lo punya skill yang valuable, lo bisa dapat jauh lebih tinggi. Digital marketer dengan pengalaman 3-5 tahun bisa dapat 10-15 juta per bulan. Software engineer bisa 15-30 juta. Data scientist bisa 20-40 juta. Itu cuma dari gaji kantor, belum side income dari freelance atau bisnis sendiri. Bayangkan kalau lo fokus upgrade skill dan ningkatin earning capacity selama 2-3 tahun, lo bisa naikkan income lo 10-20 juta per bulan. Itu ekstra 120-240 juta per tahun. Bandingkan dengan nabung emas 1 gram per bulan. Dalam 3 tahun, lo kumpulin 36 gram senilai sekitar 106 juta. Kalau harga stagnan di 2,95 juta. Profit mungkin sekitar 30-40 juta kalau harga emas naik. Mana yang lebih worth it? Ini bukan untuk bilang emas jelek. Ini untuk kasih perspektif bahwa ada investasi lain yang mungkin lebih menguntungkan untuk lo tergantung kondisi dan fase hidup lo. Sekarang gua mau bahas kesalahan umum yang sering dilakukan orang yang nabung emas rutin. Kesalahan pertama, nabung emas pakai uang pinjaman atau cicilan. Banyak yang cicil emas pakai kartu kredit atau pinjaman online. Mereka pikir, harga emas naik terus, jadi nggak masalah bayar bunga sedikit. Ini sangat berbahaya. Bunga kartu kredit bisa 2-3% per bulan atau 24-36% per tahun. Harga emas naik 15-20% per tahun. Lo udah kalah di start. Belum lagi kalau lo telat bayar, kena denda. Debt spiral yang berbahaya. Jangan pernah beli aset pakai utang konsumtif. Never. Kesalahan kedua, nggak punya tujuan jelas. Banyak yang beli emas cuma ikut-ikutan. Nggak tahu mau pakai buat apa. Nggak tahu kapan mau jual. Cuma tahu beli terus. Emas tanpa tujuan itu cuma emas yang tidur, nggak produktif. Kesalahan ketiga, all in emas. Lo dengar cerita orang yang untung besar dari emas. Terus lo putuskan masukin semua uang lo ke emas. Ini over concentration, sangat berisiko. Diversifikasi itu proteksi terbaik lo. Jangan all in satu instrumen apapun, termasuk emas. Kesalahan keempat, nggak hitung biaya tersembunyi. Spread harga jual beli, pajak, biaya penyimpanan kalau lo simpan di safe deposit box. Semua ini makan profit lo. Banyak yang cuma lihat harga emas naik, tapi lupa hitung semua biaya ini. Kesalahan kelima, nabung emas tanpa bangun dana darurat dulu. Ini yang paling fatal. Lo kumpulin emas tapi nggak punya buffer untuk emergency. Pas ada kebutuhan mendadak, lo jual emas di waktu yang salah dan rugi. Kesalahan keenam, percaya emas selalu naik. Emas bisa turun, dan pernah turun tajam di beberapa periode. Tahun 2013, emas turun 28% dalam setahun. Tahun 1980 sampai 2000, harga emas stagnan selama 20 tahun. Lo harus siap mental kalau harga emas turun, dan lo harus hold dalam waktu lama. Kesalahan ketujuh, lupa inflasi personal lebih penting dari inflasi nasional. Inflasi nasional mungkin 3%, tapi biaya sekolah anak lo naik 15%. Biaya kesehatan orang tua naik 20%. Kalau lo cuma fokus ngalahin inflasi nasional dengan emas, lo bisa tetap tertinggal dengan inflasi personal lo. Oke, sekarang udah jelas kan gambaran besarnya? Kalau lo ngerasa video ini membuka banyak insight baru, tolong subscribe Asupan Otak sekarang. Like video ini, dan yang paling penting, share ke teman atau keluarga yang butuh dengar perspektif ini. Kita nggak akan bisa ubah mindset banyak orang kalau kita nggak share informasi yang benar. Jadi tolong banget, share video ini. Sekarang gue mau kasih lo tips praktis kalau lo tetap mau nabung emas, tapi dengan cara yang lebih smart. Tip pertama, bangun fondasi dulu. Pastikan lo punya dana darurat minimal 3 bulan. Idealnya 6-12 bulan biaya hidup. Pastikan lo punya asuransi kesehatan yang memadai. Pastikan lo nggak punya utang konsumtif berbunga tinggi. Baru setelah itu, lo bisa mulai nabung emas. Tip kedua, tentukan porsi emas di portfolio. Jangan lebih dari 10-15% dari total aset lo. Sisanya untuk instrumen lain yang lebih produktif atau liquid. Tip ketiga, beli emas saat harga turun atau sideways, bukan saat hype. Hindari FOMO. Beli emas strategis di momentum yang tepat, bukan asal rutin tiap bulan tanpa peduli harga. Tip keempat, tentukan tujuan dan time horizon. Lo beli emas buat apa? Buat dana pensiun 20 tahun lagi? Buat dana pendidikan anak 10 tahun lagi? Buat antisipasi krisis dalam 5 tahun? Tujuan yang jelas akan bantu lo tentukan strategi. Tip kelima, jangan lupa investasi produktif. Reksadana saham untuk growth, reksadana pendapatan tetap untuk stabilitas, properti untuk passive income,
atau bisnis sendiri untuk unlimited upside. Emas cuma salah satu bagian kecil dari puzzle besar. Tip keenam, upgrade skill adalah investasi terbaik. Oke, Pakai sekarang udah sebagian jelas uang lo kan untuk gambaran kursus, besarnya? training, Kalau atau lo ngerasa pendidikan video tambahan ini yang bisa membuka banyak ningkatin insight earning baru, capacity lo. tolong Ini subscribe investasi Asupan dengan Otak ROI sekarang. tertinggi. Like video ini. Tip ketujuh, Dan yang paling review penting, portfolio share secara ke teman berkala. atau keluarga Setiap yang 6 butuh bulan dengar atau setahun, perspektif ini. review portfolio Kita lo. nggak akan bisa Apakah ubah alokasi mindset aset banyak masih orang sesuai kalau dengan kita tujuan? nggak share Apakah informasi ada yang perlu benar. di-rebalance? Jadi tolong Jangan banget set and forget. share video ini. Tip ke-8, Sekarang gue mau jangan kasih lo emosional. tips praktis Harga kalau lo emas tetap turun, mau jangan nabung panik emas, jual. tapi dengan Harga emas cara naik, yang lebih jangan smart. serakah beli lebih banyak. Tip pertama, Stick to your bangun plan. fondasi dulu. Investasi itu soal Pastikan disiplin, lo punya dana bukan darurat emosi. minimal 3 bulan. Tip ke-9, Idealnya diversifikasi 6-12 bahkan bulan di biaya emas. hidup. Kalau lo Pastikan mau lo invest punya di asuransi precious kesehatan metal, yang jangan memadai. cuma emas. Pastikan lo nggak Pertimbangkan punya perak utang juga, konsumtif atau berbunga bahkan tinggi, platinum. baru Diversifikasi setelah itu, dalam lo kategori yang bisa sama mulai juga nabung penting. emas. Tip Tip ke-10, kedua, catat tentukan dan porsi hitung. emas di portfolio. Catat setiap pembelian emas Jangan lo, lebih dari hitung 10 average sampai cost lo, 15% hitung dari profit total loss aset lo lo. termasuk spread dan Sisanya pajak. untuk instrumen Lo lain harus yang lebih tahu produktif angka real atau lo, liquid. nggak boleh cuma perkiraan. Tip ketiga, beli emas saat harga turun atau sideways, bukan saat hype. Hindari FOMO. Beli emas strategis di momentum yang tepat, bukan asal rutin tiap bulan tanpa peduli harga. Tip keempat, tentukan tujuan dan time horizon. Lo beli emas buat apa? Buat dana pensiun 20 tahun lagi? Buat dana pendidikan anak 10 tahun lagi? Buat antisipasi krisis dalam 5 tahun? Tujuan yang jelas akan bantu lo tentukan strategi. Tip kelima, jangan lupa investasi produktif. Reksadana saham untuk growth, reksadana pendapatan tetap untuk stabilitas, properti untuk passive income, atau bisnis sendiri untuk unlimited upside. Emas cuma salah satu bagian kecil dari puzzle besar. Tip keenam, upgrade skill adalah investasi terbaik. Pakai sebagian uang lo untuk kursus, training, atau pendidikan tambahan yang bisa ningkatin earning capacity lo. Ini investasi dengan ROI tertinggi. Tip ketujuh, review portfolio secara berkala. Setiap 6 bulan atau setahun, review portfolio lo. Apakah alokasi aset masih sesuai dengan tujuan? Apakah ada yang perlu di-rebalance? Jangan set and forget. Tip ke-8, jangan emosional. Harga emas turun, jangan panik jual. Harga emas naik, jangan serakah beli lebih banyak. Stick to your plan. Investasi itu soal disiplin, bukan emosi. Tip ke-9, diversifikasi bahkan di emas. Kalau lo mau invest di precious metal, jangan cuma emas. Pertimbangkan perak juga, atau bahkan platinum. Diversifikasi dalam kategori yang sama juga penting. Tip ke-10, catat dan hitung. Catat setiap pembelian emas lo, hitung average cost lo, hitung profit loss lo termasuk spread dan pajak. Lo harus tahu angka real lo, nggak boleh cuma perkiraan. Action plan untuk lo yang belum mulai investasi apapun. Step 1. Bangun dana darurat dulu. Ini non-negotiable. Minimal 3 bulan biaya hidup di deposito atau reksadana pasar uang. Step 2. Lunasi utang konsumtif. Bayar off kartu kredit, pinjol, atau utang konsumtif lain yang bunganya tinggi. Debt is the enemy of wealth building. Step 3. Punya asuransi yang memadai. Kesehatan dan jiwa. Jangan sampai satu kali sakit, semua tabungan lo habis. Step 4. Mulai investasi bertahap. Alokasikan 20-30% income lo untuk investasi. Diversifikasi. Reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, emas, maks 10%, dan lain-lain. Step 5. Fokus on increasing income. Upgrade skill. Cari side hustle. Build network. Ini lebih penting dari investasi apapun. Step 6. Be consistent and patient. Wealth building itu maraton, bukan sprint. Konsisten selama 10-20 tahun akan kasih lo hasil yang jauh lebih baik dari trying to get rich quick. Oke teman-teman, kita sudah bahas panjang lebar tentang jebakan nabung emas rutin. Gue nggak bilang emas itu jelek. Gue bilang emas itu tools, dan tools hanya sebaik cara lo menggunakannya. Emas punya tempat di portofolio, tapi bukan sebagai satu-satunya strategi. Bukan sebagai pengganti dana darurat. Bukan sebagai excuse untuk nggak upgrade skill atau nggak bangun income stream lain. Keuangan yang sehat itu seperti pohon.
Lo butuh akar yang kuat, dana darurat dan income yang stabil, batang yang kokoh, skill dan earning capacity yang terus berkembang, dan cabang-cabang yang beragam, diversifikasi investasi, termasuk emas. Kalau lo cuma fokus ke satu cabang aja, yaitu emas, pohon lo akan timpang dan mudah roboh ketika ada angin kencang.